to want me. Come on, let it go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul kembali di acara P2K2 ya, yang rutin setiap 1 bulan satu kali ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ya kita mendapatkan ilmu ya. Selanjutnya sebelum lanjut ke apa yang akan disampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dalam pertemuan kita kali ini. Ibu-ibu berdoa mulai. Selesai. Sebelum dilanjutkan ke pertemuan kita kali ini ya, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Bulan kemarin kita belajar tentang apa? Coba. Lupa, Pak. Lupa. Masa di antara banyak ibu-ibu nggak ada yang ingat? Coba dibuka lagi buku pintarnya, diingat-ingat terlebih dahulu supaya ilmu kemarin itu kita tidak hilang gitu. Coba, ayo Bu Patia, silahkan. Ya, pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang apa? Tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Ya. Terima kasih ya Bu Patia, ya luar biasa yang masih ingat ya. Jadi berarti pertemuan sebelumnya itu tidak sia-sia ya, hadir di acara P2K2 ini ya. Sebelum lanjut kita sekarang berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyi dulu, refresh suasana otak kita ya, supaya tadinya pegel jadi tidak pegel. Kita nyanyi kepala pundak aja ya. Ya, siap semuanya? Siap ibu-ibu? Sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Lanjut ke nyanyian tadi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. 2 mata, 1 hidung. Pipi, pinggang digoyang-goyang. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali, Bu. Ya. Gimana? Sudah terhibur? Sudah terhibur? Sudah, Pak. Sudah ya. Tadi pertemuan kemarin sudah ada yang bisa menjelaskan atau menjawabnya. Maka pertemuan kali ini yaitu tentang kesehatan gizi ya, kesehatan diri dan lingkungan sangat penting agar anak-anak tidak gampang sakit, sehingga cita-citanya mereka tercapai. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak sering sakit ya, anak-anak sering kesakitan, apapun itu sakitnya, otomatis mereka itu cita-citanya itu akan tertunda. Misalkan contoh, kalau misalkan si anak ini sakit, padahal hari ini itu mereka akan tes misalkan ya, tes apapun itu, misalkan tes kuliah ya, tes kebidanan, tes apapun itu, kalau misalkan sakit otomatis tidak bisa mengikuti seleksi tes ya, seleksi itu ya. Jadi Bapak berpesan kepada ibu-ibu semua ya, supaya didik anak-anaknya itu, atau misalkan apa,
kesehatannya itu supaya stabil ya, supaya stabil sehingga tadi cita-citanya itu tercapai ya. Terus tujuan pertemuan ini yaitu untuk belajar tentang kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan gizi serta cara mencegah dan menanggulanginya. Nah, jadi pertemuan kali ini yaitu tentang kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan gizi ya. Jadi kalau misalkan anak sakit otomatis itu akan ada gangguan gizi. Terus kita harus belajar hidup sehat. Seperti contoh yaitu harus mementingkan pentingnya BAB di jamban yang bersih ya. Jadi harus penting ya, harus mementingkan bahwa BAB di jamban yang bersih itu sangat penting. Terus selanjutnya yaitu pentingnya mencuci tangan ya. Jadi sebelum melakukan kegiatan apapun, apalagi tadi misalkan memberi makan ya kepada si bayi, itu otomatis kita harus mencuci tangan terlebih dahulu harus menggunakan sabun ya. Terus selanjutnya Bapak mau bertanya ya, Bapak mau bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Yang pertama yaitu apa saja yang pernah dialami oleh anak-anak ya. Oke, pertanyaan pertama, apa saja sakit yang pernah dialami oleh anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Oke, Ibu Nia silahkan. Mencret. Terus apa lagi anaknya? Panas, Pak. Panas. Sakit perut ya. Bu Ocid, anaknya pernah sakit apa? Apa enggak pernah sakit? Alhamdulillah Pak, anak saya mah sehat. Sehat, alhamdulillah. Berarti itu kedua orang tuanya ngurusnya itu luar biasa ya. Tadi jadi yang anaknya sering sakit atau pernah sakit berarti jangan sampai terulang kembali. Berarti harus dengan pola sehat. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah anak pernah mengalami diare? Siapa? Tadi Ya. saya Mencret. Itu kenapa Bu mencretnya? banyak makan, Pak. Banyak makan. Oh, banyak makan. Pedas. Makan pedas ya? Wah, itu harus dikurangi ya Bu ya. Kalau misalkan di stop langsung kan otomatis nggak bisa ya. Berarti pertama harus dikurangi terlebih dahulu ya. Itu. Terus selanjutnya pertanyaannya, apakah anak pernah mengalami cacingan? Coba siapa? Bu Ona, Bu Ona, kurus. anaknya pernah mengalami cacingan? Pernah. Oh, Putri buncit. perutnya buncit. Terus apa yang dilakukan Bu Ona? Kalau misalkan anaknya cacingan? Cuci tangan Bu. Oh, ini Bu Ona mah ngelamun nih Bu Ona ya. Harus itu Bu Ona harus nyambung ya. Kasih Ya. obat cacing. Kasih Oh, obat cacing. Ya kalau misalkan dikasih obat cacing tidak ada perubahan, berarti harus konsultasi ke bidan ya. Dokter, Pak. Ke dokter. Iya. Bidan mah Tuh. ini. Yang melahirkan gitu. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Apakah anak pernah terkena malaria? Coba siapa? Belum Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti kita itu harus pola hidupnya itu harus pola hidup yang sehat ya, sehingga penyakit-penyakit yang tadi itu pertama tidak terulang kembali dan tidak akan terjadi kepada anak-anak kita, sehingga apa tadi tujuannya yaitu cita-cita anak-anak kita itu bisa tercapai ya itu. Oke, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu-ibu bahwa anak yang sering sakit itu pertumbuhannya akan terganggu. Ya, jadi misalkan anaknya sering sakit 1 bulan atau 2 bulan gitu kan, sering sakit itu pertumbuhannya akan terganggu. Kenapa?
karena sakit, karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang digunakan untuk melawan penyakit. Tuh, jadi zat gizinya seharusnya itu untuk pertumbuhan, perkembangan, itu untuk melawan penyakit ya. Anak pun berisiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh tinggi sesuai umurnya. Jadi tidak akan seperti orang-orang yang sehat. Kalau misalkan anak-anak itu sering kesakitan atau sering sakit gitu kan. Itu kayak ibu-ibu bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Pertemuan kali ini ya kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selanjutnya langkah selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya. Sekian, terima kasih, kita tutup dengan tepuk tangan.